teman-teman. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya.
Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Nah, kalau sudah selesai, nah hasilnya seperti ini ya. Dia agak cakey karena kita tadi panggangnya pakai api atas dan bawah ya. Oh ya, untuk takarannya ada di description box ya. Oke, selamat mencoba. Ini dia bahan-bahannya, ada tepung terigu, minyak goreng, telur ayam, perisa vanila bubuk, cocoa powder, baking powder, choco chip, coklat batang, gula pasir, margarin, air kopi. Langsung aja kita masukkan tepung terigu dan cocoa powder sambil diayak. Tadi kita pakai air kopi karena itu sebagai pengganti susu ya, jadi biar ada wangi kopinya. Nah, kemudian masukkan juga vanili bubuk dan baking powdernya ya. Jangan lupa diayak. Lalu siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur. Kocok sebentar. Lalu gula pasir dan baking powder. Kocok hingga berbusa dan gulanya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan bahan kering yang tadi, terigu dan cocoa powdernya yang sudah diayak. Aduk semuanya hingga rata. Kemudian masukkan juga coklat yang sudah dilelehkan dengan mentega dan minyak tadi ya. Lalu kita aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air kopi sedikit demi sedikit.
Kalau sudah, kita masukkan choco chips sesuai selera. Jangan lupa diaduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Lalu kalau sudah selesai, kita masukkan ke dalam cetakan. Aku pakai sekitar 1 sendok sayur ya. Nah, ini isinya setengah aja ya, soalnya nanti adonannya bakalan ngembang. Lalu kita masukkan juga choco chips di atasnya. Kemudian kita panaskan oven selama 10 menit, lalu panggang lagi selama 10 menit ya kurang lebih, karena tergantung oven masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, nah hasilnya seperti ini ya. Dia agak cakey karena kita dipanggangnya pakai api atas dan bawah ya. Oh ya, untuk takarannya ada di description box ya. Nah, kalau sudah selesai, nah hasilnya seperti ini ya. Dia agak cakey karena kita dipanggangnya pakai api atas dan bawah ya. Oh ya, untuk takarannya ada di description box ya. Oke, selamat mencoba. Ini dia bahan-bahannya, ada tepung terigu, minyak goreng, telur ayam, perisa vanila bubuk, cocoa powder, baking powder, choco chip, coklat batang, gula pasir, margarin, air kopi. Langsung aja kita masukkan tepung terigu dan cocoa powder sambil diayak. Tadi kita pakai air kopi karena itu sebagai pengganti susu ya, jadi biar ada wangi kopinya. Nah, kemudian masukkan juga vanili bubuk dan baking powdernya ya. Jangan lupa diayak. Lalu siapkan wadah dan masukkan 2 butir telur. Kocok sebentar. Lalu gula pasir dan baking powder. Kocok hingga berbusa dan gulanya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan bahan kering yang tadi, terigu dan cocoa powdernya yang sudah diayak. Aduk semuanya hingga rata. Kemudian masukkan juga coklat yang sudah dilelehkan dengan mentega dan minyak tadi ya. Lalu kita aduk terus sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air kopi sedikit demi sedikit. Kalau sudah, kita masukkan choco chips sesuai selera. Jangan lupa diaduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Lalu, kalau sudah selesai, kita masukkan ke dalam cetakan. Aku pakai sekitar 1 sendok sayur ya. Nah, ini isinya setengah aja ya, soalnya nanti adonannya bakalan ngembang. Lalu kita masukkan juga choco chips di atasnya. Kemudian kita panaskan oven selama 10 menit, lalu panggang lagi selama 10 menit ya kurang lebih, karena tergantung oven masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, nah hasilnya seperti ini ya. Dia agak cakey karena kita dipanggangnya pakai api atas dan bawah ya.
Oh ya, untuk takarannya ada di description box ya. Oke, Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Nah, ini hasil akhirnya. Kita olesi dengan madu campur margarin supaya tidak mengeras ya. Ya, hasilnya sangat padat dan empuk sekali. Nah, ini kita coba belah. Tuh, lihat. Oh, mantap. Lagi dengan ide masak hari ini, kita akan menyajikan cara membuat roti sobek. Bahannya 4 gelas terigu, gula 4 sendok makan, kemudian minyak 4 sendok makan, garam secukupnya, ragi kita pakai vermipan, kemudian air 3/4 gelas ya, air hangat. Pertama kita aktifkan dulu raginya. Kita tuang sebanyak 1,5 sendok makan. Airnya hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu dingin, jangan air dingin atau air panas sekali juga jangan. Kita masukkan tadi raginya, kemudian kita campurkan dengan gula putih 4 sendok makan. Kita aduk. Aduk sampai larut ya. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan dulu selama 15 menit. Kalau raginya, nah ini raginya mengembang. Kalau raginya tidak aktif, dia tidak akan berbusa dan mengembang seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam terigu tadi sedikit demi sedikit. Aduk terus. Tambahkan garam sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Kita masukkan lagi raginya, kita aduk. Setelah semua dituang, kita aduk lagi adonannya sampai kalis ya. Kemudian kita tambahkan minyak goreng, minyak sayur ya, sebanyak 4 sendok. Kita aduk lagi. Nah, kita pukul-pukul dan kita bulatkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita tutup. Wadah itu bisa dengan plastik ataupun serbet, atau juga kalau kita punya wadah seperti ini bisa ditutup dengan wadah seperti ini ya. Sementara kita menunggu adonan selama 30-45 menit. Kita siapkan magicom-nya ya. Kita akan membakarnya atau memanggangnya dengan menggunakan magicom. Jadi tidak di oven ini roti sobek ini. Kita olesi dulu wadahnya dengan minyak supaya tidak lengket. Nah, kita
kita bisa kombinasikan roti sobek itu dengan mengisinya dengan keju dan coklat, atau polos pun bisa ya, kalau tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini adonannya sudah mengembang lebih besar. Kita uleni sedikit sebentar saja, kemudian kita ambil adonan, kurang lebih kita untuk tadi adonan tadi itu kita bisa bagi 8, kita isi dengan keju, kita uleni lagi bentuk bulat-bulat. Kemudian kita susun di dalam magicom tadi ya. Kalau misalnya ingin tidak terlalu padat rotinya, adonan ini bisa dibagi 2 ya. Nah, ini menjadi 8 potong. Kita panggang dengan menggunakan magicom. Kita set ke menu cake ya. Kita panggang selama 40 menit. Nah, ini hasilnya setelah 40 menit. Wah, menul ya, mantap. Kita olesi dengan mentega campur dengan madu. Nah, ini hasilnya cantik bukan? Kalau misalnya tidak suka terlalu padat seperti ini, adonan tadi bisa dibagi 2 kali memanggang ya. Jadi hasilnya 16 potong. Nah, kalau ini adonan tadi kita jadikan satu memanggangnya, jadi padat seperti ini. Nah, ini lihat dalamnya. Dan padat sekali ya. Kalau kita tidak mengisinya dengan isian apa-apa, bisa kita oles dengan mentega dengan meses, ataupun bisa juga dengan selai ya. Selai apa saja, bisa strawberry, selai coklat, atau selai kacang, sesuai selera. Ini saya akan mengolesnya dengan margarin dan meses saja. Bisa juga seperti tadi ya, diisi dengan ya sesuai selera, bisa keju, coklat. Sebelum kita panggang kita isi dulu. Bukan, hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Nah, ini hasil akhirnya. Kita olesi dengan madu campur margarin supaya tidak mengeras ya. Lihat hasilnya sangat padat dan empuk sekali. Nah, ini kita coba belah. Tuh, lihat. Oh, mantap. Lagi dengan ide masak hari ini, kita akan menyajikan cara membuat roti sobek. Bahannya
gelas terigu, gula 4 sendok makan, kemudian minyak 4 sendok makan, garam secukupnya, ragi kita pakai vermipan, kemudian air 3/4 gelas ya, air hangat. Pertama kita aktifkan dulu raginya. Kita tuang sebanyak 1,5 sendok makan. Airnya hangat-hangat kuku ya, jangan terlalu dingin, jangan air dingin atau air panas sekali juga jangan. Kita masukkan tadi raginya, kemudian kita campurkan dengan gula putih 4 sendok makan. Kita aduk. Aduk sampai larut ya. Selanjutnya kita tutup dan kita diamkan dulu selama 15 menit. Kalau raginya, nah ini raginya mengembang. Kalau raginya tidak aktif, dia tidak akan berbusa dan mengembang seperti itu ya. Kita masukkan ke dalam terigu tadi sedikit demi sedikit. Aduk terus. Tambahkan garam sedikit aja, kurang lebih setengah sendok teh ya, setengah sendok teh. Kita masukkan lagi raginya, aduk. Setelah semua dituang, kita aduk lagi adonannya sampai kalis ya. Kemudian kita tambahkan minyak goreng, minyak sayur ya, sebanyak 4 sendok. Kita aduk lagi. Nah, kita pukul-pukul dan kita bulatkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita tutup. Wadah itu bisa dengan plastik ataupun serbet, atau juga kalau kita punya wadah seperti ini bisa ditutup dengan wadah seperti ini ya. Sementara kita menunggu adonan selama 30-45 menit. Kita siapkan magicom-nya ya. Kita akan membakarnya atau memanggangnya dengan menggunakan magicom. Jadi tidak di oven ini roti sobek ini. Kita olesi dulu wadahnya dengan minyak supaya tidak lengket. Nah, kita bisa kombinasikan roti sobek itu dengan mengisinya dengan keju dan coklat, atau polos pun bisa ya. Kalau tidak diisi juga nggak apa-apa. Nah, ini adonannya sudah mengembang lebih besar. Kita uleni sedikit sebentar saja. Kemudian kita ambil adonan, kurang lebih kita untuk tadi adonan tadi itu kita bisa bagi 8. Kita isi dengan keju. Kita uleni lagi bentuk bulat-bulat. Dan kita susun di dalam
magicom tadi ya. Kalau misalnya ingin tidak terlalu padat rotinya, adonan ini bisa dibagi dua ya. Nah, ini menjadi 8 potong. Kita panggang dengan menggunakan magicom. Kita set ke menu cake ya. Kita panggang selama 40 menit. Nah, ini hasilnya setelah 40 menit. Wah, menul ya. Mantap. Kita olesi dengan mentega campur dengan madu. Nah, ini hasilnya cantik bukan? Kalau misalnya tidak suka terlalu padat seperti ini, adonan tadi bisa dibagi dua kali memanggang ya. Jadi hasilnya 16 potong. Nah, kalau ini adonan tadi kita jadikan satu memanggangnya, jadi padat seperti ini. Nah, ini lihat dalamnya. Dan padat sekali ya. Kalau kita tidak mengisinya dengan isian apa-apa, bisa kita oles dengan mentega dengan meses, ataupun bisa juga dengan selai ya. Selai apa saja, bisa strawberry, selai coklat, atau selai kacang, sesuai selera. Ini saya akan mengolesnya dengan margarin dan meses saja. Bisa juga seperti tadi ya, diisi dengan ya sesuai selera, bisa keju, coklat. Sebelum kita panggang kita isi dulu. Bukan? Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Halo semua, di resep kali ini kita akan membuat ikan kembung bumbu. Nah, ini dia hasilnya ya. Tapi ini belum kita kasih nama masakannya apa. Jadi tonton terus aja ya kalau mau tahu bahan-bahan dan cara masaknya. Nah, ini kita beli ikan kembungnya di tukang sayur yang suka lewat depan rumah. Jadi gampang banget buat dapetin ikan kembung ini. Dan bahan-bahannya juga sangat gampang ditemukan. Bisa beli di warung, bisa beli di tukang sayur yang lewat. Nah, ini ikan kembungnya yang tadi udah kita beli. Sekarang tinggal kita cuci. Bersihin dulu sampai bersih. Mau tahu resep dan cara buatnya seperti apa? Jangan di skip video ini karena nanti di akhir juga akan ada hadiah-hadiah menarik. Nah, ini dia bahan-bahannya, bisa di screenshot atau di post juga ya. Nah, ini kita masukin semua bahan-bahannya: jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, semuanya di blender. Boleh juga diulek pakai tangan, tapi biar gampang pakai blender.
Nah, sama kita masukin juga kunyit, serai, dan jahe. Ini bumbu-bumbu yang sisa dari membuat rimpang waktu itu. Videonya bisa dilihat di description box. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita masukin 1 butir telur supaya lebih merata dan bumbunya lebih menyerap. Aduk rata, jangan lupa. Lalu masukkan kemangi dan irisan daun bawang. Nah, setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita susun tomatnya di atas pancinya. Susun tomatnya seperti ini ya. Nah, setelah disusun, kita masukin ikan kembungnya, susun juga yang rata. Lalu masukin bumbu-bumbunya yang tadi udah di blender dan dicampur sama daun kemangi dan daun bawang. Nah, kalau udah merata kayak begini, kita masak, ditutup dengan api kecil, masak selama 45-60 menit. Nah, ini dia kalau yang udah matang. Nah, hasilnya ini enak banget loh. Menu favorit di rumah. Halo semua, di resep kali ini kita akan membuat ikan kembung bumbu. Nah, ini dia hasilnya ya. Tapi ini belum kita kasih nama masakannya apa. Jadi tonton terus aja ya kalau mau tahu bahan-bahan dan cara masaknya. Nah, ini kita beli ikan kembungnya di tukang sayur yang suka lewat depan rumah. Jadi gampang banget buat dapetin ikan kembung ini. Dan bahan-bahannya juga sangat gampang ditemukan. Bisa beli di warung, bisa beli di tukang sayur yang lewat. Nah, ini ikan kembungnya yang tadi udah kita beli. Sekarang tinggal kita cuci. Bersihin dulu sampai bersih. Mau tahu resep dan cara buatnya seperti apa? Jangan di skip video ini karena nanti di akhir juga akan ada hadiah-hadiah menarik. Nah, ini dia bahan-bahannya, bisa di screenshot atau di post juga ya. Nah, ini kita masukin semua bahan-bahannya: jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri, garam, semuanya di blender. Boleh juga diulek pakai tangan, tapi biar gampang pakai blender. Nah, sama kita masukin juga kunyit, serai, dan jahe. Ini bumbu-bumbu yang sisa dari membuat rimpang waktu itu. Videonya bisa dilihat di description box. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita masukin 1 butir telur supaya lebih merata dan bumbunya lebih menyerap. Aduk rata, jangan lupa. Lalu masukkan kemangi dan irisan daun bawang. Nah, setelah itu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita susun tomatnya di atas pancinya. Susun tomatnya seperti ini ya. Nah, setelah disusun,
Kayak kita masukin ikan kembungnya, susun juga yang rata, lalu masukin bumbu-bumbunya yang tadi udah di blender dan dicampur sama daun kemangi dan daun bawang. Nah, kalau udah merata kayak begini, kita masak, ditutup dengan api kecil, masak selama 45 sampai 60 menit. Nah, ini dia kalau yang udah matang. Nah, hasilnya ini enak banget loh. Menu favorit di rumah. Nah, kebetulan ini masakannya belum kita beri nama. Jadi, kalau misalkan ada yang mau nyumbang ide untuk memberi nama masakan ini, boleh silakan komentar di bawah, dan 3 komentar terbaik akan mendapatkan giveaway panci dan blender portable yang cantik banget. Nah, ini dia pancinya, merek Mikado. Ini tuh bisa banget buat bikin makanan yang berkuah kayak sup, atau bahkan bikin yang ikan kembung tadi juga bisa di sini. Cuma versi lebih porsinya sedikit kali ya. Ini juga bahannya tuh bagus banget karena dia tuh aluminiumnya tebel, bukan yang tipis kayak gitu. Dan terus ini juga dilengkapi dengan tutup panci transparan. Jadi kalau misalkan kita lagi masak, nggak perlu lagi buka tutup covernya, karena kita bisa melihat masakan kita udah matang atau belumnya dari kaca tutup panci ini. Nah, ini tuh diameternya 18 cm, jadi bisa banget untuk menampung masakan yang lumayan banyak ya. Nah, ini pegangannya juga dilengkapi dengan bahan yang tahan panas, jadi itu bagus banget. Pokoknya ini pancinya multifungsi banget, dan pastiin kalian dapat panci ini. Oke. Nah, ini ada blender portable yang bisa dipakai kapan aja, di mana aja. Ini tuh bagus banget dan fleksibel banget. Jadi kalau misalkan kita mau pergi atau jalan-jalan atau olahraga, portable blender ini kita cas dulu, terus nanti kita bisa bikin jusnya di jalan. Jadi ini tuh praktis banget. Nah, ini ada chargernya juga. Nah, ini dia colokan chargernya. Pokoknya ini bagus banget nih. Siapa yang mau? Yuk ikutan giveaway-nya. Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Oke, ini dia dimsumnya udah jadi. Nah, bisa kita lihat tuh hasilnya lembut ya, empuk dagingnya. Tuh, enak banget ini. Oke, langsung aja. Balik lagi di channel Ide Masak hari ini. Ya, ini kita mau bikin kulit dimsumnya ya. Ada tepung terigu sama tapioka. Ini kita campur aja. Ada kunyit. Terus ada minyak, telur 1 butir, sama garam secukupnya. Ini kita campurin terigu, tapioka, sama garamnya ya. Lalu kita aduk aja sampai merata.
Nah kalau udah rata gini, kita sisain di tengah-tengahnya kayak ada bolongan gitu buat masukin telurnya. Nah sekarang kita masukin telurnya. Lalu kita kocok dulu telurnya. Nah kalau udah tercampur kayak gini, telurnya kita aduk-aduk semuanya, lalu masukin minyak. Nah kalau udah masukin minyak, nanti kita masukin ekstrak kunyitnya ya. Kalau nggak mau pakai ekstrak kunyit juga nggak apa-apa, soalnya ini buat pewarna aja. Kalau misalkan mau warna yang putih biasa nggak apa-apa, nggak usah pakai kunyit juga. Ini kita aduk-aduk terus. Oh ya, jangan lupa panasin air 150 ml untuk nanti dicampur ke adonannya. Nah ini air 150 ml, dituangnya sedikit-sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Ini kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, kalau udah dimasukin semua airnya, kita aduk sampai kalis ya, sampai tercampur rata nih, sampai kayak gini. Kalau udah kalis, kita siapkan plastik wrap ya. Nah, kita masukin kayak gini, lalu didiamkan selama 15 menit, didiamkan di wadah yang tertutup. Nah, kalau udah 15 menit, ini kita buka. Dan nanti kita bagi 4. Fungsinya didiamin dulu 15 menit itu supaya dia nanti hasilnya jadi lentur. Nah, sekarang kita bagi 4 ya. Nah ini satu bagiannya ini mau kita bentuk, jadi sisanya kita masukin lagi ke wadah yang tadi, dimasukin plastik yang tadi ya, supaya tetap lembab, biar dia nggak kering adonannya. Nah yang ini kita bentuk, dibulet-buletin dulu. Terus kita mau gilas adonan ini ya. Jangan lupa kasih maizena, supaya dia kasih maizena di permukaan papannya supaya nggak nempel ya. Lalu kita gilas, harusnya pakai rolling pin tapi kita nggak ada, jadi pakai botol bekas aja juga nggak apa-apa. Ya, gilas terus sampai dia tipis adonannya. Nah, kalau udah tipis kayak gini, kita bentuk. Bentuknya bisa pakai tutup ini ya, tutup apa yang bentuknya bulat seperti ini, atau bisa juga pakai cutter yang bulat itu loh. Tapi karena kita nggak ada, jadi kita pakai tutup blender, atau bisa juga pakai mangkok. Ini bisa juga dibentuk persegi
pakai penggaris ya. Nah, kalau udah kita ambil sisanya. Ini sisanya bisa kita gunain lagi buat bikin adonannya lagi, atau kalau misalkan nggak mau buat adonan kulitnya lagi, bisa juga kita goreng. Jadi nanti hasilnya kayak pangsit gitu buat cemilan. Tuh lihat, lentur kan? Nah, ini dia udah selesai semuanya kulitnya. Cantik ya. Nah, ini bahan-bahan untuk membuat dimsumnya. Ada daging cincang, terus ada wortel yang udah diparut, bawang putih halus, sama bawang daun. Oh iya, ini juga ada labu diparut ya. Labu itu gunanya untuk biar dagingnya empuk. Oh iya, jangan lupa siapkan 1 butir telur ya, dan tapioka. Nah, kita masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, lalu sebagian parutan wortel, sebagiannya lagi itu buat topping ya. Nah, ini labu parutnya semuanya kita masukin, lalu masukin daun bawangnya, habis itu masukin telurnya ya. Nah, ini kita tambahin dulu minyak wijen, sekitarnya kurang lebih 2 sendok makan. Kalau misalkan mau lebih kerasa lagi, wijennya bisa ditambah lagi, sesuai selera sebenarnya. Lalu ini ada kecap Inggris. Ini kita masukin sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, sesuai selera juga. Ini ada saus tiram juga, kita masukin sekitar 2 sendok makan juga, atau bisa juga dikurangin sesuai selera juga. Kecap asin 1 sendok makan, lalu ada kaldu bubuk, kita masukin 1 sendok makan juga. Dan lada putih bubuk 1 sendok makan juga, atau bisa dikurangin juga. Pokoknya ini bumbu-bumbunya semuanya sesuai selera. Lalu yang terakhir ada garam sekitar 1 sendok teh. Ini kita aduk semua sampai rata. Kalau udah rata nanti kita masukin tapioka ya. Nah, ini kita masukin tapioka sekitar 4 sendok makan ya, tapi ini kayaknya kurang juga soalnya dia nggak padet. Nah, ini kalau udah semua kita bentuk, kita ambil kulitnya, lalu kita masukkan adonan dimsumnya, terus dibentuk aja sesuai selera. Ini dibentuknya juga masih agak-agak jelek ya. Nah, terus kasih topping wortel atau kasih topping mozzarella sesuai selera. Nah, ini juga kita bikin yang pakai kulit nori. Ini kulit norinya tapi kulit nori yang udah dipanggang gitu, jadi susah dibentuk. Jadi harusnya pakainya yang kulit nori buat sushi ya kalau mau. Nah, kalau udah semua nih tinggal kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau udah hasilnya gini.
Jadi dia tuh yang topping mozzarellanya meleleh kan. Nah ini tuh hasilnya empuk banget. Soalnya kita pakai labu. Oke, sekian resep ide masak hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, ini dia dimsumnya udah jadi. Nah, bisa kita lihat tuh hasilnya lembut ya, empuk dagingnya. Tuh, enak banget ini. Oke, langsung aja. Balik lagi di channel Ide Masak hari ini. Ya, ini kita mau bikin kulit dimsumnya ya. Ada tepung terigu sama tapioka. Ini kita campur aja. Ada kunyit. Terus ada minyak, telur 1 butir, sama garam secukupnya. Ini kita campurin terigu, tapioka, sama garamnya ya. Lalu kita aduk aja sampai merata. Nah kalau udah rata gini kita sisain di tengah-tengahnya, kayak ada bolongan gitu buat masukin telurnya. Nah sekarang kita masukin telurnya. Lalu kita kocok dulu telurnya. Nah kalau udah tercampur kayak gini telurnya kita aduk-aduk semuanya, lalu masukin minyak. Nah kalau udah masukin minyak, nanti kita masukin ekstrak kunyitnya ya. Kalau nggak mau pakai ekstrak kunyit juga nggak apa-apa, soalnya ini buat pewarna aja. Kalau misalkan mau warna yang putih biasa nggak apa-apa, nggak usah pakai kunyit juga. Ini kita aduk-aduk terus. Oke, jangan lupa panasin air 150 ml untuk nanti dicampur ke adonannya. Nah ini air 150 ml dituangnya sedikit-sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Ini kita aduk-aduk terus sampai merata. Nah, kalau udah dimasukin semua airnya, kita aduk sampai kalis ya, sampai tercampur rata nih, sampai kayak gini. Kalau udah kalis, kita siapkan plastic wrap ya. Nah, kita masukin kayak gini, lalu didiamkan selama 15 menit, didiamkan di wadah yang tertutup. Nah, kalau udah 15 menit, ini kita buka. Dan nanti kita bagi 4. Fungsinya didiamin dulu 15 menit itu supaya dia nanti hasilnya jadi lentur. Nah, sekarang kita bagi 4 ya.
Nah ini satu bagiannya ini mau kita bentuk, jadi sisanya kita masukin lagi ke wadah yang tadi, dimasukin plastik yang tadi ya, supaya tetap lembab, biar dia nggak kering adonannya. Nah yang ini kita bentuk, dibulet-buletin dulu, terus kita mau gilas adonan ini ya. Jangan lupa kasih maizena, supaya dia kasih maizena di permukaan papannya supaya nggak nempel ya. Lalu kita gilas. Harusnya pakai rolling pin, tapi kita nggak ada, jadi pakai botol bekas aja juga nggak apa-apa. Ya gilas terus sampai dia tipis adonannya. Nah kalau udah tipis kayak gini, kita bentuk. Bentuknya bisa pakai tutup ini ya, tutup apa yang bentuknya bulat seperti ini, atau bisa juga pakai cutter yang bulat itu loh. Tapi karena kita nggak ada, jadi kita pakai tutup blender, atau bisa juga pakai mangkok. Ini bisa juga dibentuk persegi pakai penggaris ya. Nah kalau udah kita ambil sisanya, ini sisanya bisa kita gunain lagi buat bikin adonannya lagi, atau kalau misalkan nggak mau buat adonan kulitnya lagi, bisa juga kita goreng, jadi nanti hasilnya kayak pangsit gitu buat cemilan. Tuh lihat, lentur kan? Nah ini dia udah selesai semuanya, kulitnya cantik ya. Nah ini bahan-bahan untuk membuat dimsumnya. Ada daging cincang, terus ada wortel yang udah diparut, bawang putih halus, sama bawang daun. Oh ya, ini juga ada labu diparut ya. Labu itu gunanya untuk biar dagingnya empuk. Oh ya, jangan lupa siapkan 1 butir telur ya, dan tapioka. Nah, kita masukkan bawang putih yang udah dihaluskan, lalu sebagian parutan wortel, sebagiannya lagi itu buat topping ya. Nah, ini labu parutnya semuanya kita masukin. Lalu masukin daun bawangnya. Habis itu masukin telurnya ya. Nah ini kita tambahin dulu minyak wijen, sekitarnya kurang lebih 2 sendok makan. Kalau misalkan mau lebih kerasa lagi, wijennya bisa ditambah lagi sesuai selera sebenarnya. Lalu ini ada kecap Inggris. Ini kita masukin sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan, sesuai selera juga. Ini ada saus tiram juga, kita masukin sekitar 2 sendok makan juga, atau bisa juga dikurangin sesuai selera juga. Kecap asin 1 sendok makan. Lalu ada kaldu bubuk, kita masukin 1 sendok makan juga. Dan lada putih bubuk 1 sendok makan juga, atau bisa dikurangin juga. Pokoknya ini bumbu-bumbunya semuanya sesuai selera. Lalu yang terakhir ada garam sekitar 1 sendok teh.
Ini kita aduk semua sampai rata. Kalau udah rata nanti kita masukin tapioka ya. Nah, ini kita masukin tapioka sekitar 4 sendok makan ya, tapi ini kayaknya kurang juga soalnya dia nggak padet. Nah, ini kalau udah semua kita bentuk, kita ambil kulitnya lalu kita masukkan adonan dimsumnya, terus dibentuk aja sesuai selera. Ini dibentuknya juga masih agak-agak jelek ya. Nah, terus kasih topping wortel atau kasih topping mozzarella sesuai selera. Nah, ini juga kita bikin yang pakai kulit nori. Ini kulit norinya tapi kulit nori yang udah dipanggang gitu, jadi susah dibentuk. Jadi harusnya pakainya yang kulit nori buat sushi ya kalau mau. Nah, kalau udah semua nih tinggal kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau udah hasilnya gini. Jadi deh tuh yang topping mozzarellanya meleleh kan. Nah, ini tuh hasilnya empuk banget. Soalnya kita pakai labu. Oke, sekian resep ide masak hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya.